Di saat kesesakan, ada tangan Tuhan yang selalu ada menolong kita. Shalom Elohim, salam kasih dan salam sukacita buat kita semua dimanapun berada. Dan saya ingin menyapa ketiga pribadi ilahi yang esa yang sudah ada dalam wadah manusia di akhir masa ini. Shalom Elohim dan salam hormat buat Roh Bapa Surgawi yang ada dalam diri Pak Iman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus Alfa dan Omega, dalam panggilan ilahi Aditya Nugrahanto, Roh Kudus Roh Kebenaran, Ratu Adil Malaikat Mary, dalam mempelai ilahi yang terpilih Ibu Fe Hamdani. Dalam kali ini saya ingin berkongsi satu lagi firman Tuhan yang sangat memberkati saya, yang terdapat dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin berkongsi satu kesaksian hidup saya, bagaimana Tuhan itu menyelamatkan saya daripada menjadi mangsa pemerkosaan. Hal ini terjadi ketika saya berumur 14 tahun. Saya itu seorang yang sangat pendiam dari kecil lagi, hinggalah meningkat remaja. Saya masih seorang yang sangat pendiam dan tidak banyak bergaul dengan orang lain, sehingga orang mengatakan saya ini sombong dan tidak mau bercampur. Semasa saya berumur 14 tahun itu, ada satu kejadian yang tidak dapat saya lupa dan sangat memberikan trauma yang sangat mendalam pada pribadi saya. Ketika itu saya baru balik dari sekolah, saya menaiki bus, dan dalam bus itu juga ramai orang. Tetapi pemandu itu menghantar orang-orang lain, tetapi dia tidak menghantar saya. Padahal saya katakan di lorong saya sudah terlimpas. Kemudian dia pusing sekali lagi. Dia mengambil beberapa orang lelaki, sekitar 3 orang, yang saya melihat orang itu sedang dalam keadaan mabuk gam. Saya ketakutan saat saya melihat seperti pemandu itu berkawan dengan 3 orang itu. Kemudian saya katakan dengan pemandu itu, turunkan saya di lorong rumah saya. Tetapi dia tidak berhenti, dan pada saat itu orang-orang yang mabuk gam itu meraba badan saya di belakang, seluruh badan saya di belakang. Saya bergegar dan saya menangis. Saya tidak dapat melawan. Ketika itu saya tidak tahu mau berbuat apa, karena seperti pemandu itu sengaja tidak mau melewati lorong itu, dan saya dibawa ke tempat yang lain. Dan pada saat saya melihat kawasan lorong rumah saya itu semakin dekat, saya melihat pemandu itu melewati lorong itu dan tidak berhenti. Saya katakan, lorong rumah saya di sana, tolong berhenti. Tapi dia tidak berhenti. Saya dibawa terus jalan dalam bus itu bersama 3 orang yang sedang mabuk gam itu. Mereka meraba saya dan saya bergegar ketakutan, dan saya menangis karena tidak ada orang boleh tolong saya. Pemandu itu seperti juga sama dengan mereka. Dan pada saat itu saya hanya berdoa demikian, Tuhan tolong saya. Saya bergegar dan saya menangis. Saya berkata demikian dalam hati saya, Tuhan tolong saya, semacam itu. Karena bus itu semakin dibawa ke tempat yang lain. Lalu saya tidak tahu bagaimana saya mempunyai kekuatan. Pada saat itu seperti saya diberikan kekuatan. Ketika kereta itu sedang berjalan, saya buka pintu bus itu dan terjun dari bus itu, dan dia memberhentikan keretanya segera. Saya berlari untuk pulang ke rumah dan tidak melihat ke belakang, karena saya melihat 3 orang itu seperti mau mengikuti saya lagi. Tapi saya tetap berdoa dalam hati saya, Tuhan tolong saya, lindungi saya. Sampai di rumah saya terus buang beg saya ambil brus dawai yang untuk brus periuk belanga. Saya masuk ke dalam bilik mandi dan saya gosok badan saya dengan kasa dawai itu. Saya menangis dan saya jijik dengan badan saya yang telah diraba oleh orang-orang itu. Saya menangis dalam bilik mandi agak lama, sehingga badan saya tercalar karena saya gosok dengan kuat sekali dengan kasa dawai itu. Ibu saya dan abang saya heran kenapa saya demikian, tapi saya hanya diam dan saya langsung ke bilik terus menangis. Tetapi saya tetap bersyukur karena Tuhan menyelamatkan saya daripada saya menjadi mangsa pemerkosaan mereka. Dan oleh karena hal ini meninggalkan banyak trauma dalam hidup saya. Saya benci dengan lelaki. Saya takut untuk keluar rumah
Saya takut untuk berjumpa atau terjumpa dengan mereka. Dan pada satu ketika itu, saya mengikuti ibu saya ke kota untuk membeli barang. Saya terjumpa dengan lelaki itu yang dalam bus itu. Dia melihat saya atas dan bawah dengan pandangan yang menjijikkan. Saya takut dan saya ingin segera pulang. Dan sejak hal itu terjadi, saya jarang untuk keluar rumah dan saya jarang bergaul. Karena setiap kali saya teringat hal itu, saya akan bergegar dan saya menangis. Dan hingga saat ini, hal itu juga masih memberikan saya ketakutan dan trauma. Tapi saya sudah mengampuni orang itu, karena saya tidak mau lagi berdendam ataupun marah dengan siapa-siapa pun. Semoga orang itu bertobat. Bertobat sungguh-sungguhlah, insaf daripada apa yang dia pernah perbuat itu. Nah, demikian saja kesaksian saya bagaimana Tuhan itu begitu baik. Dan Tuhan itu memang dia sentiasa ada bagi kita yang berseru memanggil dia. Ketika kita dalam ketakutan, kesesakan, kebimbangan, apapun masalah hidup kita, serukanlah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan datang sesuai waktu yang kita perlukan. Bagi yang pernah mengalami trauma ataupun kesesakan hidup, kepahitan hidup yang sangat mendalam sehingga meninggalkan kesan yang pahit, mari kita kembali kepada Tuhan. Kita minta Tuhan pulihkan hati kita agar kita dapat hidup dengan lebih tenang, dan percayalah perlindungan Tuhan sentiasa ada bagi setiap orang yang memanggilnya. Demikian saja dapat saya saksikan untuk kita semua. Kiranya dapat memberkati dan menguatkan kita sesama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Praise the Lord.